Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Iim Ibrahim Yusuf, guru bimbingan dan konseling SMA Terpadu Darul Amal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 201503820252 dan nomor induk mahasiswa 2214238. Pada saat ini saya membuat video layanan konseling kelompok untuk mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Langsung duduk aja ya. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menerima undangan Bapak yang sengaja kalian Bapak panggil ke ruang BK. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah, sangat baik, alhamdulillah. Nah, Anda sekalian, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, jadi ada beberapa hal yang memang harus Bapak konselingkan dengan kalian. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik. Silahkan Anda sekalian semua berdoa di dalam hati. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Ananda semua, maksud dari dipanggilnya Ananda semua ke ruang BK ini memang ada beberapa hal yang Bapak dapatkan dari laporan guru-guru, juga laporan dari pengasuhan asrama. Nah, kemudian Bapak melihat dari kumulatif record atau dari buku catatan pribadi kalian, memang ada beberapa hal yang perlu kita obrolkan. Nah, namun sebelumnya Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu dalam kegiatan ini, kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa asas nih. Beberapa asas yang memang harus kalian penuhi atau harus kalian terapkan. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling ini Anda semua mengungkapkan permasalahannya masing-masing, kenapa bisa berperilaku yang negatif, tapi harus bersifat rahasia. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di luar, orang-orang yang ada di luar, selain yang ada di ruangan ini, itu tahu tentang permasalahan kalian. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Nah, kalian harus terbuka mengungkapkan masalah kalian, agar lebih mudah untuk kita mendapatkan solusi dan mendapatkan arah yang terbaik tentang masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah asas keterkinian. Jadi masalah yang kita obrolkan itu adalah masalah-masalah terkini. Salah satunya adalah karena Bapak mendapat laporan dari guru-guru terkait permasalahan kalian. Nah, baik, itu asas-asas yang harus kita penuhi. Nah, ini kelihatannya semua ngurung ya, tidak bersemangat ya. Jadi supaya kita lebih bersemangat, lebih termotivasi ya. Walaupun kalian sedang punya masalah, tapi harus tetap semangat ya. Bapak ingin ice breaking dulu nih sama kalian. Ice breakingnya gini, Bapak punya pertanyaan, kemudian kalian harus menjawab. Jawabannya itu tidak boleh jawaban yang sama dan tidak boleh jawaban berpikir lebih dari 1 detik. Jadi harus langsung jawab. Oke. Breakingnya kayak gini. Misalkan ya, ini contoh dulu ya. Sebutkan nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu.
Senin. Nah, berarti jawab lagi Senin. Berarti sama. Nah, berarti tidak bisa. Kalau misalkan jawabannya Sunday, bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Tapi kan berbeda ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk melatih fokus kalian. Oke, paham ya? Itunya ya, ice breakingnya ya. Oke, so sekarang perhatikan. Sebutkan nama Nabi. Muhammad. Adam. Jibril. Idris. Ya, nggak ada. Berarti Ragen belum fokus nih. Ragen masih mikirin malaikat nih. Malaikat apa? Oke, satu kali lagi ya. Ice breakingnya satu kali lagi ya. Kita mulai dari Ragen. Nabi Jibril. Ragen. Sebutkan nama hari. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Sunday. Minggu. Monday. Minggu. Nah, ini belum fokus nih. Oke, baik anak-anakku semua. Karena kita sudah bersemangat, sudah bisa tertawa walaupun kita punya masalah masing-masing ya. Nah, Bapak ingin sedikit mengungkapkan permasalahan atau laporan yang Bapak dapatkan. Misalkan kayak gini, ketika ada seorang guru datang ke kelas, dia sangat bersemangat sekali untuk mengajar, tapi di kelas itu anak-anaknya pada tidur, lemes, lesu. Menurut kalian perasaan guru tersebut kayak gimana? Sedih, kecewa, kesel. Nah, itu yang Bapak dapatkan laporan dari guru-guru terkait dengan perilaku kalian sekarang. Perilaku kalian yang mana kalian terlihat tidak bersemangat, seringkali tidur di kelas, seringkali ketika dibangunkan tidur di kelas izin ke kamar mandi, balik dari kamar mandinya itu jam pelajarannya mau habis. Nah, kemudian ada pelanggaran kabur dari pondok. Nah, ini merupakan permasalahan-permasalahan kalian yang dilakukan laporan dari guru dan pengasuhan asrama. Nah, tapi kan itu laporan dari guru-guru. Bapak ingin tahu nih, kenapa kalian berperilaku seperti itu dari kalian sendiri? Silahkan, boleh dimulai dari Ulan dulu. Kalau dari masalah saya itu suka tidur di kelas itu karena kurang tidur setiap malamnya, selalu begadang karena kepikiran masalah-masalah saya, tentang semua masalah saya. Kalau tentang kabur ya itu juga sama semuanya. Saya itu setiap malamnya kepikiran, suka mikirin karena saya tuh lagi deket sama seseorang ya Pak, tapi ternyata seorangnya, hubungan kita itu gitu itulah pokoknya. Jadi suka ke bawah ya setiap malam tuh, kok gitu, kok aku harus disakitin gitu, aku kurang apa gitu, jadi nangis kadang gitu, jadi kurang tidur kan, jadi besoknya di sekolah itu kurang semangat, ya nggak semangat belajar, terus ya pengennya ya gak mau sekolah, cuman ya gimana lagi harus sekolah. Iya. Oke, berarti kamu merasa sakit hati dengan keadaan kamu saat ini. Oke, baik Wulan. Nah, kita secara bergantian dulu ya, masing-masing mengungkapkan permasalahannya. Selanjutnya Najwa, silahkan Najwa. Jadi gini, aku tuh banyak banget tekanan dari orang tua aku. Apalagi posisi aku itu sebagai anak tunggal, otomatis kedua orang tua aku juga memfokuskan harapannya hanya ke aku gitu. Jadi mereka itu berharap besar banget ke aku. Jadi aku tuh selalu dituntut untuk menjadi seorang yang sempurna sesuai dengan apa keinginan mereka gitu ya. Sedangkan keinginan mereka itu sangat bertolak belakang gitu ya, terbalik dengan apa yang aku inginkan gitu ya. Jadi passion aku itu gak sesuai dengan apa yang orang tua aku inginkan. Otomatis kan dituntut gitu ya untuk apa-apa harus sempurna dari mulai nilai inilah itulah ya. Jadi
aku juga sulit untuk mengimbangi potensi aku dengan keinginan orang tua aku. Terus kan dituntut untuk misalkan dari nilai nih, nilai harus sempurna. Sedangkan kan gak mudah gitu ya untuk untuk mendapatkan nilai yang sempurna itu. Jadi kita juga harus belajar. Sedangkan kita juga kan belajar di bidang yang gak disukai gitu ya, bukan passion. Jadi kesulitan untuk mengimbangi dengan potensi gitu. Nyampe kan gadang gitu ya. Karena mungkin keseringan gadang dan stres kayak karena banyak tekanan dan dari keinginan akunya juga kurang, jadi mungkin terbawa ke dalam proses KBM, kayak sering ngantuk, terus malas belajar karena mungkin emang kurang ada keinginan gitu dari diri akunya, kurang semangat karena ketidaksesuaian itu gitu ya, dari diri sama orang tuanya. Terus orang tua juga kan karena mungkin dari faktor aku anak satu-satunya gitu ya, terutama ibu gitu ya, terlalu intens dan terlalu kayak overprotective, apalagi kan sering berkomunikasi tuh sama ustazah, apalagi kalau ustazahnya itu udah ngingetin terus nyangkut pautin sama keinginan orang tua, otomatis kayak kitanya juga jadi keseringan, jadi muak gitu ya, capek, jadi membuat lelah gitu. Oh iya, Bapak konfirmasi ya, berarti semangat kamu menurun, tidur di kelas, itu karena kamu merasa ada tuntutan yang lebih dari orang tua terhadap kamu. Oke, baik, berarti kesimpulannya kamu merasa bahwasannya orang tua menuntut banyak terhadap keinginan mereka. Baik, terima kasih Najwa, silahkan untuk Ragen untuk mengungkapkan masalahnya. Gini Pak, kan alasan aku suka melanggar semua aturan pondok, alasan aku gak semangat buat belajar, itu teh karena aku teh butuh perhatian orang tua gitu ya. Nah, aku teh dengan cara apa ya, aku teh ngerasa bahwa aku dimasukin ke DA, aku masukin ke pesantren itu karena orang tua itu gak peduli sama aku. Jadi seolah-olah aku tuh kayak dibuang aja gitu. Jadi aku tuh pengen di saat apa ya? Jadi aku tuh intinya aku tuh butuh perhatian lebih gitu dari orang tua. Ya. Udah gitu aja. Iya. Oke, berarti Ragen merasa bahwasannya orang tua Ragen tidak memperhatikan ya. Memperhatikan Ragen selama di pesantren ya. Oke, jadi Ragen tidak bersemangat sehingga Ragen melakukan beberapa pelanggaran. Oke, baik, selanjutnya silahkan. Kalau aku ini pelanggaran pertama ya Pak. Terus aku tuh kayak ikut-ikutan Pak, kalau misalnya ada orang yang belajar, kalau misalnya ada orang yang kayak misalnya ngajak keluar pondok itu kayak gak bener, pasti ikut juga. Terus pas yang bikin kenapa aku suka tidur di kelas terus lesu inilah karena pas itu kan lagi mau TO ya Pak, jadi otomatis harus belajar buat ngedapetin nilai yang sempurna. Jadi pas itu juga karena uang habis ya Pak, karena buat dibayarin TO, jadi ada tawaran gitu dari teman-teman teh, yuk ikut yuk keluar. Kayaknya pas dipikir-pikir kalau misalnya ikut pasti kenyang perut ya Pak gitu. Jadi ya gitu Pak, jadi ikut-ikutan teh karena uang habis kadang gitu ya Pak. Jadi kalau sama mereka mah aku dapat uang, perut juga kenyang. Oh iya, oke, berarti Dea itu lebih sebenarnya dia belum pernah melakukan pelanggaran kan, tapi ya karena diajakin sama teman, nah dia baru sekarang ya melanggar. Nah, jangan sampai dia melanggar lagi ya. Jadi dia harus punya power, harus punya kekuatan untuk menolak ketika diajakin pada hal-hal yang tidak benar, apalagi kabur dari pondok ya. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya silahkan Amel ungkapkan apa kendala masalahnya. Kalau permasalahan pertama kan suka tidur di
di sekolah atau suka ikut kabur gitu, karena emang aku itu ngerasa di pondok itu jenuh, terus karena emang gak ada motivasi buat belajar, karena aku itu sama orang tua itu uang 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 gitu, sedangkan perhatiannya itu emang dapat ada juga, cuma nggak terlalu menuntut juga gitu, jadi segalanya itu pasti uang, makanya dari situ aku tuh hiburan hiburan tapi nggak ada gitu buat semangat belajar. Oh iya, oke. Jadi Amel ini merasa bahwasannya eh, perlu hiburan yang lebih gitu karena jenuh di pondok ya. Dan memang orang tua memberikan bentuk perhatiannya dalam bentuk materi ya. Oke, terima kasih. Nah, Ananda semua sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing, masalahnya sendiri, sehingga kenapa Ananda melanggar pelanggaran. Salah satunya memang kabur dari pondok ya. Kabur dari pondok itu memang tidak diperbolehkan. Kemudian Ananda terlihat kurang bersemangat sekali ketika mengikuti pelajaran, ditunjukkan dengan sering tidur ketika di kelas, kemudian tidak memperhatikan, tidak mengerjakan tugas. Nah, sekarang Bapak ingin tahu nih, kalau misalkan gini, Bapak kasih skala 1 sampai 10. Skala 1 itu menandakan bahwa masalah yang kalian hadapi sekarang itu adalah masalah yang ringan, bahkan mungkin tidak jadi masalah sekalipun. Sedangkan skala 10, masalah kalian itu terasa begitu berat dan kalian tidak bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalah itu ada pada skala nomor berapa? Nah, silahkan. Kalau masalahnya Wulan, itu ada di skala nomor berapa, Wulan? Masalah saya itu bisa dikatakan ada di 9. 9. Oke, berarti cukup berat ya masalahnya, memang Sangat berat. sangat berat ya. Oke, sangat berat karena memang Wulan itu tadi masalahnya patah hati ya. Patah hati itu obatnya susah ya. Oke. Kalau sakit gigi bisa ya Wulan ya untuk nyari obatnya. Kalau sakit hati ya lumayan sulit untuk jadi. Oke, baik untuk Wulan skalanya 9. Selanjutnya untuk Najwa, masalahnya ada di skala berapa? Mungkin 7. Di 7 ya. Oke, masalahnya 7 berarti lebih mendingan ya. Mudah-mudahan lebih mendingan mendingan daripada Wulan. Oke. Insya Allah nanti bisa lebih diatasi. Selanjutnya Ragen itu masalahnya ada nomor berapa? Kayaknya nomor 7. Nomor 7 ya. Nomor 7 oke bisa diatasi. Tapi memang masalahnya tadi dengan orang tua ya. Kalau Ragen ya dengan orang tua. Oke, selanjutnya Dea. 34. 34. Nah, kalau Dea itu berarti sebenarnya hampir tidak punya masalah ya. Karena memang ikut-ikutan jadi terbawa. Oke, kalau Amel berapa Amel? 5. Oke, 5. Amel tuh antara punya masalah juga sama sebenarnya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih. Nah, dari barusan yang Bapak berikan skala kepada kalian, ternyata masalah Wulan yang paling berat nih ya. Karena masalahnya ada di skala 9. Nah, oke. Dari berbagai masalah ini, kita selesaikan masalah yang paling berat dulu ya. Oke, kenapa Wulan tidak termotivasi? Dan mudah-mudahan dari masalahnya Wulan kita bisa belajar supaya bisa termotivasi atau menyelesaikan masalah. Sekarang Bapak ingin nih, Wulan coba ceritakan lebih detail lagi masalah yang Wulan rasakan. Kenapa bisa sampai Wulan melakukan pelanggaran? Jadi masalah yang sekarang saya alami itu bukan hanya dari pacar ya Pak, tapi dari orang tua juga. Kayak saya kan broken home ya, orang tua saya cerai. Saya kecewa sama orang tua saya, kenapa mereka harus bercerai gitu. Padahal ya kenapa nggak bisa diperjuangin dulu karena masih ada anak gitu. Terus sekarang ayah saya punya keluarga baru, sibuk sama keluarga baru. Ibu saya kerja di luar negeri. Mereka tuh karena udah sibuk masing-masing, terus kayak gak perhatian juga ke aku gitu. Jadi
dimasukin ke pondok, jadi seakan-akan kewajiban mereka sebagai orang tua tuh udah hilang karena udah dimasukin ke pondok. Terus gara-gara masalah pacar juga ya Pak, saya sakit hati lah, kecewa gitu. Udah saya patah hati sama ayah saya. Ternyata saya juga harus ngalamin apa yang ibu saya alamin, ditinggalin sama suami, saya ditinggalin sama pacar. Jadi ya saya kecewa, kenapa harus dengan kayak gini hidup saya. Oke, bentuk kekecewaan itu kemudian sama Wulan dilakukan dalam bentuk pelanggaran ya, pelampiasan ya. Salah satunya kabur dari pondok, kemudian tidur di kelas. Oke, dari teman-teman yang lainnya nih sebelumnya silahkan ada yang bisa memberikan saran nggak kepada Wulan nih, sahabat kita, kenapa Wulan itu seperti itu nih? Ayo sok, dari siapa? Dari Najwa mungkin. Najwa sok boleh kasih saran nih ke Wulan nih. Najwa yang paling dekat sama Wulan, silahkan. Jadi gini, sarannya gitu ya buat Wulan. Coba jangan terlalu bergantung diri kepada seseorang gitu ya. Terutama kan seseorang itu teh belum belum pasti lebih baik. Lebih baik gitu ya. Kan kita juga belum terlalu tahu gimana dalamnya. Siapa tahu gitu di hadapan kita mah ya emang sayang, baik, ngasih perhatian, kan belum tentu gitu ya di belakang mah. Soalnya kan gak ada yang tahu gitu isi hati manusia mah gitu. Jadi intinya coba berubah ke hal yang lebih baik gitu ya. Terus kalau bisa ngelampiasin jangan ke hal-hal yang buruk gitu, ke hal-hal yang lebih bermanfaat lagi gitu. Iya, oke. Ya, terima kasih Najwa. Dari Ragen, Gen, gimana Gen? Ayo, mungkin walaupun Ragen sedang punya masalah, ayo kita lihat, bantu Wulan nih. Kita karena masalah Wulan memang dari skala paling berat ini. Coba Ragen ada saran nggak, masukan buat Wulan? Kata aku mah gini sih Lan, lupakan masa lalu. Ya, lupakan masa lalu. Terus. Ya, tatap lurus ke depan. Udah gitu aja. Oke. Jadi intinya betul sekali, kita harus melihat ke depan, ke masa depan kita harus lebih baik lagi ya. Dari dia gimana dia? Kalau dari aku sih lakuin yang pastinya hal positif ya. Kayak kamu kan suka bahasa Arab ya, kaligrafi, mending kamu tuh kayak ngelakuin hal itu kalau lagi frustasi ataupun ada masalah, lebih kayak belajar lagi terus ya. Siapa tahu nanti apa yang kamu suka tuh jadi cita-cita kamu gitu. Tercapai ya. Ya. Oke. Mel, kalau dari Amel gimana Mel? Kalau dari aku sih kan berubah ke yang lebih baik itu susah, cuma pelan-pelan Pelan-pelan. aja nanti juga bisa. Oke, dari Amel pelan-pelan saja pasti bisa. Oke nih, bagus nih. Teman-teman semua bisa memberikan saran membangun kepada Wulan. Nah, barusan masalah Wulan ini adalah masalah sakit hati ya. Tapi sakit hati karena memang awalnya adalah masalah dari orang tua yang memang bercerai. Nah, kemudian orang tua yang bercerai tersebut berdampak pada diri Wulan, di mana Wulan menyukai seseorang dan seseorang itu meninggalkannya. Sebenarnya di pondok kita boleh nggak sih pacaran? Enggak ya. Nah, ini Wulan sebenarnya nggak boleh Wulan itu pacaran. Ya tapi menyukai itu boleh. Suka itu normal ya. Suka itu asal jangan suka sesama jenis. Jadi suka sama lawan jenis itu normal nih. Ragen suka sama lawan jenis, kemudian siapa? Najwa, Dea, kemudian Amel itu suka sama lawan jenis itu normal. Tapi untuk berpacaran kita terkadang berharap lebih pada orang, kata Najwa tadi. Sehingga akan mendapatkan kekecewaan. Nah, kekecewaan itulah yang membuat kita sakit hati. Tapi kalau kita berharapnya sama Allah lewat doa kita nih, mendoakan orang yang kita sukai, kira-kira akan kecewa atau tidak? Allah tidak akan mengecewakan hambanya.
Jadi kayak gitu nih, kayak Wulan suka sama seseorang, kita doakan lewat sujud kita, lewat ibadah kita. Nah, sehingga biarkan nanti Allah yang membalasnya. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita akan bertemu lagi dalam momen yang berbeda dan dalam momen yang lebih baik. Kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tadi kata Ragen, sudahlah. Apa Gen? Lupakan masa lalu. Ya sudah, kalau sekarang kamu merasa sakit hati dengan sikap seseorang kepada kamu, sudah lupakan itu, maafkan itu, kita tetap masa depan. Nah, tadi kata Dea juga kan siapa Wulan ini suka ini ya, suka kaligrafi sama bahasa Arab. Nah, itu tingkatin di sana. Nih Bapak mau nanya nih ke Wulan. Ketika apa Wulan merasa bahwasannya masalah ini begitu ringan? Ketika ya pas belajar bahasa Arab gitu, kayak karena saking senangnya sama bahasa Arab tuh ya lupa gitu sama kesedihan. Oke, sama kaligrafi juga mungkin ya tadi kata Dea ya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kamu bisa melakukan hal yang kamu sukai dalam bentuk yang positif, misalkan tadi ketika belajar bahasa Arab, ketika kaligrafi, nah kamu merasa beban masalah kamu hilang. Maka solusinya untuk kedepannya adalah lakukan hal-hal positif lainnya yang kamu sukai. Nah sekarang kan lewat bahasa Arab sama kaligrafi ya. Nah selanjutnya, Wulan suka apa lagi nih? Selain itu Wulan suka apa lagi yang aktivitas yang Wulan sukai? Olahraga gitu. Olahraga. Nah, kita olahraga nih kan teman-teman juga ada yang suka olahraga ya. Siapa yang suka tenis meja? Iya, Ragena. Nanti sama Ragen tuh tenis meja. Nanti itu lebih positif, lebih bisa membangun kegiatan seperti itu. Nah, kayak gitu. Oke. Sekarang kayak gini. Bapak mau tanya nih, dari hasil kita ngobrol barusan, konseling barusan, kira-kira sekarang Wulan ngerasa masalah Wulan itu pada skala berapa? Antara skala 1 itu paling berat dan skala 1 itu tidak ada masalah sama sekali dan skala 10 itu adalah skala yang paling berat. Wulan berada di posisi mana? 5 atau 6 gitu, Pak. Di 5 atau 6. Oke, bagus. Berarti ada progres ya. Ada peningkatan. Nah, dari peningkatan tersebut kita lihat apakah akan lebih baik dengan saran-saran dari teman-teman dan saran Bapak yang barusan Bapak sampaikan. Harus Wulan laksanakan. Harus Wulan lakukan ya. Kayak tadi melakukan aktivitas yang Wulan sukai. Lupakan masa lalu, tatap masa depan. Kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian sekarang masalah tersebut berdampak pada pelajaran. Nah, ketika Wulan ini merasa sekarang masalahnya sudah mendingan, Wulan semangat lagi gak untuk belajar? Insyaallah semangat. Insyaallah semangat ya. Semangat. Oke, insyaallah semangat. Oke, teman-teman nih, Ragen, Najwa, dan Amel dan Dea, dari masalah Wulan barusan, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil buat ngatasin masalah kalian? Jangan ketergantungan sama orang lain. Oke, jangan ketergantungan sama orang lain. Nah, terlebih Dea ya. Dea itu jangan terbawa sama orang lain, jangan tergantung sama orang lain ya. Oke, betul. Itu jadi ada solusi juga ternyata ya. Dari Wulan ada solusi buat Dea. Nah, kalau dari Amel gimana, Mel? Hikmah yang bisa diambil dari ini kembangkan bakat yang Oke. bisa menghilangkan rasa stres. Rasa stres. Oke, kembangkan bakat untuk menghilangkan rasa stres. Tadi Amel kan suka boros, suka hiburan. Nah, nanti untuk menghilangkan stresnya pada hal yang memang mengembangkan bakat. Misalkan pada olahraga, misalkan Mel, itu kan lebih hemat ya daripada harus belanja ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, mungkin orang tua Amel lebih sayang pada Amel dengan cara seperti itu, tapi Amel bisa membalasnya dengan mendoakan. Gitu ya Mel ya. Kalau Ragen, gimana Ragen dari masalah Wulan yang sudah kita bahas? Jangan karena masalah kita pelariannya ke pelajaran.
Oke, betul. Jadi memang hampir semua ya, hampir semua larinya itu ke pelajaran. Ketika punya masalah, pelajarannya jelek, rusak pelajarannya, tidak dilakukan dengan baik. Nah, betul sekali, Ragen. Nah, kemudian dari Najwa nih. Jadi ini balas dendam terbaik itu adalah menjadi lebih baik. Coba kayak to be better lah gitu. Oke, betul. Keren nih. Jadi balas dendam terbaik itu adalah dengan menjadikan diri lebih baik. Nah, oke, dari kesimpulan kita barusan nih, dari berbagai latar belakang masalah kalian, sehingga berdampak pada proses pembelajaran dan laporan guru-guru. Kira-kira bisa nggak kalian menjadi lebih baik? Insya Allah. Bisa dan sangat bisa. Nah, sangat bisa untuk kalian menjadi lebih baik lagi ya. Oke. Dari skala 1 sampai 10 nih, dari hasil diskusi dan pelajaran barusan yang diambil dari masalah Wulan yang sudah skalanya menurun, alhamdulillah lebih baik. Dari Najwa sekarang skala berapa, Najwa? Ya mungkin 5. Mungkin 5 ya, tadi awalnya 7 ya. Oke, kalau Ragen? 4 ya. Oke, alhamdulillah ada peningkatan. Dia berapa dia? 0 atau 1. Oh, gak ada masalah berarti kalau dia ya, insya Allah bisa lebih baik. Oke, kalau ini Amel? 2. Alhamdulillah, berarti hampir sama sekali tidak punya masalah. Nah, ternyata luar biasa ya. Dari satu masalah, ternyata kita bisa mengatasi masalah-masalah pribadi. Oke, teman-teman semua. Untuk memotivasi diri, Bapak ingin kalian pikirkan sebentar dalam diri kalian kata-kata motivasi untuk menyemangati diri kalian sendiri. Oke, sok silahkan pikirkan selama 20 detik boleh, sambil berpikir apa kira-kira nih kata-kata motivasinya. Oke. Udah ya, udah dapat belum kata-kata motivasi? Dapat Ragen udah dapat, Amel udah dapat? Udah ya? Oke. Wulan udah dapat belum kata-kata motivasi? Udah ya? Oke. Nah, Bapak pengen kalian mengungkapkan kata-kata untuk memotivasi diri kalian sendiri. Mulai dari Amel. Amel, apa motivasinya, Amel? Kata-kata motivasinya. Selalu lakukan yang terbaik. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita dapatkan nanti. Oke, bagus. Lanjut, Dea. Hidup itu kita yang jalani. Jadi jangan dengarkan apa kata orang lain. Oke. Fokus terhadap tujuan kita sendiri. Fokus terhadap tujuan. Ragen. Apa, Gen? Kata-kata motivasinya? Belum dapat. Oke, Ragen sambil mikir dulu. Kita lanjut ke Najwa. If we never try, how will we know? Jadi jika kita tidak pernah mencoba, bagaimana kita bisa tahu? Oke, keren. Wulan. Jadi keberuntungan hanya akan datang pada mereka yang siap dengan selalu melakukan tindakan nyata dan terus berjuang di kehidupannya. Oke, Ragen terakhir. Ragen apa? Ragen. Oke, kalau Ragen lupa atau Ragen tidak punya kata-kata motivasi, ada temennya yang bisa memberikan motivasi buat Ragen? Ada? Oke, dari Bapak aja. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke, nah sekarang kata-kata motivasi barusan yang sudah kalian sebutkan, kalian tulis di buku masing-masing ya. Nanti tulis di buku mata pelajaran masing-masing, sehingga ketika kalian akan tertidur ketika belajar atau kelelahan ketika belajar, kalian buka kata-kata tersebut sehingga akan termotivasi kembali. Bisa? Bisa. Oke, bisa ya. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Sesi pertemuan konseling kali ini alhamdulillah sudah kita laksanakan. Semoga konseling ini bisa membantu kalian dalam mengatasi permasalahan kalian terkait dengan berbagai hal. Salah satunya adalah terkait dengan motivasi belajar kalian di sekolah ya. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan?
Cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup semua, Bapak ucapkan terima kasih. Kalian semangat kembali. Kemudian kalian melanjutkan aktivitas kembali. Semangat di kelas ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.